Penonton jangan ke stadion jika tak mau klubnya kalah. PSSI resmi buka jendela transfer meski ada klub yang menolak. Kenapa? Serta rumor transfer Liga 1 dan 2. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PT LIB menggelar manajer meeting dengan perwakilan klub pada Senin 20 September lalu. Meetingnya diadakan di Bandung ini untuk menentukan kejelasan, kesiapan, dan regulasi yang ada. Dari semua regulasi, para petinggi klub telah setuju, namun ada satu regulasi yang menjadi perdebatan, yakni tentang bursa transfer. PT LIB dan PSSI rencananya akan membuka bursa transfer pada 21 September ini. Namun dalam meeting tersebut ternyata tidak semua klub setuju dengan dibukanya bursa transfer. Tercatat ada 7 klub yang setuju transfer dibuka, 8 klub menolak, dan 3 lainnya abstain atau tidak memilih. Hal ini disampaikan Direktur PT PBB Haji Umum Muhtar usai mengikuti meeting tersebut. Alhamdulillah semuanya lancar, tak ada kendala berarti mengenai penyelenggaraan liga. Semua klub setuju dengan regulasi. Tapi memang ada sedikit perbedaan pendapat soal bursa transfer yang akan dibuka. Ada 7 klub yang setuju, 8 yang menolak, dan 3 yang abstain. Tapi semuanya sudah beres dan sudah diserahkan ke PSSI agar ditindaklanjuti, ujar Umum Muhtar. Dengan demikian, apakah bursa transfer akan tetap dibuka atau tidak? Ternyata PSSI mensahkan dibukanya bursa transfer per 21 September ini. Meskipun ada 8 klub yang menolak, namun karena ada 3 klub yang abstain, ini dianggap setuju. Dalam hasil meeting tersebut, ternyata ada satu regulasi yang harus benar-benar diwaspadai oleh setiap klub, yakni tentang penonton yang tidak boleh hadir ke stadion. Karena jika ada supporter yang datang ke stadion, maka tuan rumah akan dianggap kalah meskipun skor akhir pertandingan tuan rumah menang. Hal ini yang diantisipasi oleh Persib. Direktur PT PBB Haji Umum Muhtar mewanti-wanti agar bobotoh tidak datang ke stadion. Karena jika tidak, Persib akan dianggap kalah. Ya, saya meminta agar bobotoh tidak datang ke stadion. Aturan baru PT LIB melarang supporter hadir ke stadion. Kalau bobotoh ada yang hadir ke stadion, walaupun cuma 1, Persib akan dianggap kalah, meskipun skor akhir pertandingan Persib menang. Jadi saya mohon bantu Persib dengan tidak datang ke stadion. Percuma kita main mati-matian terus menang tapi dianggap kalah, gara-gara ada supporter yang hadir. Jadi tolong untuk bobotoh kerjasamanya ya, ujar Umum Muhtar. Ini menjadi dilema. Pasalnya siapapun klubnya, ketika tengah mengadakan pertandingan ada penonton yang hadir, maka tim tuan rumah dianggap kalah. Tugas penjaga stadion dan panitia penyelenggara pertandingan bertanggung jawab atas hal ini. Tugas mereka adalah mengantisipasi agar jangan sampai ada penonton yang masuk ke stadion. Jadi untuk bobotoh dan supporter lainnya, jangan datang ke stadion demi klub kalian masing-masing. Setelah mengetahui bursa transfer dibuka, klub Arema FC bergerak cepat dengan segera merekrut beberapa pemain yang memang sudah diincar, seperti Gustavo Hedipo dan Saya Da Costa Lai. Arema memang sangat ingin bursa transfer dibuka untuk mendatangkan pemain baru. Begitu pula dengan Madura United, mereka langsung mendatangkan mantan pemain Persija Bruno Lopez dan mendaftarkan Michael Parto di Kromo. Hal ini disampaikan pelatih Rahmat Darmawan. Ya benar, Lopez minggu depan gabung kita.
Kalau Michael saya belum tahu, tapi rencananya memang didaftarkan, ujar Rahmat Darmawan. Sementara Persela Lamongan justru bingung. Setelah mendapatkan Bryan Ferreira, pelatih Neil Maizar justru bingung akan cari pemain di posisi mana. Saya sih maunya stopper, karena itu yang kita butuhkan dan juga sedang diupayakan. Tapi kalau toh dapatnya pemain yang di posisi lain, ya apa boleh buat, ujar Neil Maizar. Hal ini dikarenakan cederanya Gabriel Docarmo dan Marquinhos Vidal yang membuat Persela berpikir mencari pemain baru untuk bertandem dengan Bryan Ferreira. Sementara Persebaya Surabaya dipastikan lengkap seluruh pemain asingnya setelah David da Silva akhirnya setuju bertahan di Persebaya. Hal ini disampaikan manajer Persebaya Chandra Wahyudi. Saat ini David sedang di Brazil melengkapi dokumen yang diperlukan untuk bisa secepatnya gabung dengan tim, ujar Chandra Wahyudi. Lebih lanjut, Chandra mengatakan, awalnya emang dia nggak mau gabung, tapi saya jelaskan sama dia kondisi sekarang sulit. Cari kerja di mana-mana susah, banyak liga yang berhenti. Daripada nganggur mending gabung kita, dan akhirnya dia mau, ujar Chandra Wahyudi. Persija Jakarta pun bergerak mencari pemain asing untuk menggantikan Marco Motta. Setelah sebelumnya tersiar kabar Persija mengincar pemain asing PSM Makassar William Pluim, namun karena regulasi yang tak boleh transfer antar klub Liga 1 dan juga Pluim pun menolak, akhirnya Persija mencari pemain baru. Nama Anderson Sales pun menjadi opsi terakhir jika memang sulit dapatkan pemain asing lain. Sementara PSIS dan Persipura mengatakan tak akan ikut bursa transfer karena diketahui dua klub ini salah satu klub yang menolak bursa transfer. Lalu bagaimana dengan Persikabo dan Persita Tangerang yang notabene kekurangan pemain asing? Klub Persikabo memang berencana mendatangkan pemain asing baru, namun hingga saat ini belum ada pemain yang cocok dengan tawaran dari Persikabo. Lalu Persita Tangerang pun demikian. Menurut manajer Persita Tangerang Inyoman Suryantara, Persita ingin cari pemain baru tapi kondisi finansial sedang sulit dan susah cari pemain yang mau dengan gaji 50%. Kita emang lagi cari satu pemain asing, tapi sulit. Finansial kita sedang down. Lagi pula susah cari pemain yang mau digaji 50%, ujar Inyoman Suryantara. Yang menjadi pertanyaan, jika bursa transfer dibuka dan klub-klub seperti Madura dan Persija mencari pemain asing baru, lalu untuk apa pemain Brazil yang ada di klub mereka? Apakah mereka masih berkeinginan pemain Brazil ini dinaturalisasi? Setelah diisukan tak akan ikut lanjutan Liga 1 2020, karena belum menggelar latihan, tim PSM Makassar pun menjawabnya dengan menggelar latihan perdana Senin 21 September 2020. Latihan ini dipimpin oleh asisten pelatih Heri Setiawan. Heri pun menjawab semua pertanyaan dan dugaan yang terkait dengan PSM, termasuk hengkangnya beberapa pemain asing, termasuk William Pluim. William Pluim yang sebelumnya dirumorkan akan hengkang dan berlabuh ke Persija dibantah oleh Heri Setiawan. Semua berita tentang PSM itu cuma rumor. Kita tetap ikut liga. Cuma memang baru bisa latihan. Karena kita kan harus kumpulkan pemain. Dan manajemen pun harus hitung-hitungan finansial. Semua pemain pasti tetap di PSM. Cuma memang ada beberapa yang pergi, seperti Ferdinand dan Firza. Tapi kalau pemain asing, sejauh ini yang saya tahu semua oke, termasuk Pluim, yang katanya mau ke Persija. Itu nggak benar, dia pekan depan kembali ke sini, ujar Heri Setiawan. Sementara itu, tim Liga 2 PSMS Medan benar-benar bernafsu ingin segera kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Hal ini diperlihatkannya jor-joran dalam merekrut pemain. Setelah 3 pemain Liga 1 didapatkan, kini mereka masih mengincar 3 nama lagi dari Liga 1, yaitu bek PSM Makassar Abdurrahman, bek Barito Okejon, dan gelandang Borneo Immanuel Wanggai. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PSMS Medan Julius Raja. Semua masih tahap pengajuan. Memang ada niat PSMS untuk Abdurrahman
juga sudah tiba di sini dan ikut latihan. Tapi Oke John dan Wanggai belum. Kita masih tunggu keputusan dari klub mereka. Kita udah kirim surat, entah bisa sebagai pinjaman atau justru bebas transfer, ujar Julius Raja. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.